Oke guys, aku baru aja selesai bersihin wajah aku. Sekarang kita akan mulai dari skin preparation sekilas. Oke, aku akan pakai rangkaian produk dari Waterpou untuk skin preparationnya. Kita akan mulai dari toner dulu. Kalau barusan aku pakai toner tapi untuk yang oily skin. Jadi toner yang mengandung witch hazel ya, yang difungsikan untuk mengontrol minyak atau mengangkat minyak yang menyumbat pori-pori. Jadi dia nggak ngasih lapisan untuk hydration. Sedangkan kalau toner yang ini memang khusus untuk hydrating toner. Jadi dia bisa mengasih extra layer of hydration. Terus aku akan gunakan telapak tangan aku untuk menepuk-nepuk di seluruh permukaan wajah. Biasanya setelah menggunakan toner kita akan masuk ke produk yang namanya essence. Ini aku pakai dari Waterpou juga. Ini yang brightening essence. Aku akan tuang langsung di tangan juga. Jadi dia itu konsistensinya hampir encer, bener-bener kayak toner barusan ya. Jadi teksturnya kayak air. Dan setelah aku sebarin di tangan, baru aku pijat lagi di wajah. Biasanya aku suka menyarankan kalau misalnya kulit kalian tuh dehidrasi, berasa pas dikasih produk tuh produknya berasa kayak ngeresap cepet banget. Kalian bisa aja nge-layer essence-nya ya. Jadi produk yang essence barusan kalian pakai sekitar 2 kali supaya lebih berasa moist aja di wajahnya. Baru terakhir kita akan pakai serum. Ini yang vitamin C serumnya. Kalau nggak salah mereka itu punya 2 jenis ya. Ini yang sudah formulasi terbarunya. Warnanya agak keruh seperti ini. Dan kalau dibandingkan dengan serum yang biasanya teksturnya kayak gel, dia ini sebenarnya ya bentuknya masih mirip-mirip kayak essence. Jadi agak cair, tapi memang nggak seencer cairan essence barusan. What I'm trying to say is dia nggak sekental produk yang bentuknya kayak gel. Kalau yang serumnya berasa dia tuh lebih lengket finishnya di wajah. Misalnya produknya kalian udah rasa-rasa ini udah meresap ke kulit, tapi lapisan atasnya tuh lebih kayak lengket. Itu biasanya finish yang kita akan dapatkan kalau kita pakai serum setelah sebagai lapisan ya di atas toner dan essence. Kalau serum dipakai sendiri umumnya sih menurut aku kurang, finishnya kurang selengket ini ya, dia lebih cepat meresap juga. Oke, sekarang karena skin preparationnya sudah selesai, as quick as that, makanya sebenarnya skin preparation itu nggak terlalu rumit ya kalau kalian sudah paham cara pakainya dan kalian sudah ketemu produk yang pas. Menurut aku skin prep tuh piece of cake lah ya. Untuk hari-hari biasa, kalau aku cuma mau dandan ke studio, untuk dandan yang seharian yang aku nggak keberatan, kalau misalnya mau luntur-luntur dikit, aku selalu pakai sunscreen ya. Bahkan untuk daily, aku tuh jarang banget pakai foundation. Jadi setelah skincare kayak gini, aku akan tutup dengan sunscreen. Jadi kita tuh nggak cuma pakai hydration, tapi ada lapisan moisture-nya untuk menjaga si hydration di bawahnya. Cuman karena hari ini aku bener-bener mau nge-review foundation, aku pengen ngeliat ketahanannya, aku pengen ngeliat dia hasilnya kalau dipakai sendiri. Aku akan treatment dia, anggap dia, memperlakukan dia seolah-olah sebagai kalau aku mau kerja pas makeup artist, aku pengen hasil foundation itu yang awet di wajah. Jadi aku nggak pakai produk yang ada moisture-nya maupun pakai SPF-nya. Plus di sini sebenarnya udah ada SPF-nya ya, walaupun masih rendah sih, SPF 20. Sesuatu yang di bawah 50 ya, 30 deh, minimal 30 kalau menurut aku SPF itu. Jadi umumnya sih kalau di produk foundation, kosmetik kita akan menemukan SPF itu masih 18, 20, 25 maybe gitu ya. 30 mungkin ada juga, tapi jarang karena kalau udah 30 biasanya terlalu lengket. Regardless, kalau boleh berpendapat jujur, sejujur-jujurnya memang aku kurang terlalu ngefans sama produk yang ada SPF-nya. Karena sepengetahuan aku, kalau misalnya kita mau memakai SPF yang benar, itu harusnya nanti diulang ya. Jadi setelah beberapa jam sekali kalian harus kayak tambahkan 1 layer lagi supaya SPF-nya itu nggak habis terpakai. Jadi kalau untuk pendapat SPF tolong ntar jangan ditanyakan lagi. Kalau kalian sehari-hari mau pakai foundation ini tapi mau pakai SPF, silahkan. Ini hanya untuk kepentingan konten. Untuk hari ini aku nggak akan pakai sunscreen. Ini aku pakai shade-nya yang 105 Fair Linen. Semoga aku nggak salah pilih shade. Menurut aku katalognya mereka ini agak sedikit rumit ya, karena bentuk shade-nya tuh kayak shade warna digital. Editannya atau
nggak tau lah, pokoknya kesannya pas aku ngeliat it's a bit hard ya. Aku lebih suka hasil swatch yang ada di influencer. Biasanya kalau dulu L'Oreal Pro Matte yang lama, YouTuber Amerika banyak yang suka ngeluarin swatch karena banyak yang dikirimin PR boxnya. Kalau yang ini memang masih agak jarang yang punya swatch lengkap ya. Aku akan keluarkan satu pump seperti itu dulu. Terus aku akan pakainya bener-bener sebagaimana yang aku suka ajarkan kalau kalian pengen bikin performance foundation itu super maksimal. Jadi kalian harus pakai satu layer rata tapi tipis, pakai brush dulu, baru nanti kita akan blend dengan sponge untuk mengangkat sisa yang kelebihannya. Oke, tadi aku keluarin agak cukup banyak sih ya, jatuhnya mungkin sekitar 2 pump foundation. Aku akan tes dulu di dagu. Oke, not bad, masih match ya, jadi aman. 105 berarti itu indikator untuk kalian yang punya kulit kuning langsat tapi cukup cerah. Ada wanginya sedikit di foundationnya. Kalau kulit aku sih memang nggak terlalu banyak masalah lagi kecuali discoloration ya. Misalnya kayak pipi bagian tengah aku ini lebih putih, bagian bawah mata aku tuh agak gelap, terus bagian luar aku ada sedikit kayak spot bekas jerawatan dulu. Oke, on the second thought, sepertinya warna 105 agak sedikit kegelapan ya untuk aku. Bukan kegelapan ke kuning sih, tapi lebih, aku nggak tahu ya, di kamera kayak nggak kelihatan, tapi kalau aku ngeliat langsung ini kayak pink, warnanya berubah jadi warna pink. Ini ada jerawat gede sedikit, 1 biji. Aku kayak pakai kumis ke bawah, lihat ya. Oke, walaupun warnanya ngaco, tapi hal pertama yang aku notice adalah ini hasilnya matte ya. Ini wajahku kan masih ada glow-nya, kalian bisa lihat. Tapi yang di bawah aku tuh udah nggak ada glow sama sekali. Kadang mungkin aku harusnya milih foundation tuh yang bener-bener cerah ya. Nggak tahu, udah kebiasaan selama aku rajin belanja online. Dari dulu, mungkin dulu warna kulit aku memang lebih gelap. Cuman sekarang sebenarnya mungkin aku tuh sudah mencerah ya kali. Jadi belakangan ini memang aku kalau beli foundation yang aku pikir itu adalah skin tone aku, cenderung kegelapan untuk aku pribadi. Oke, aku mungkin akan kelihatan dekil untuk pertama-tama. Ntar kita akan akalin dengan foundation, bedak yang lebih terang ya. Jangan panik. I look weird. Oke, bentar. Aku pengen pakai juga sedikit dan rata di bagian bawah mata aku ya. Jadi aku benar-benar mau satu wajah ini ke cover dengan foundation yang sama dulu. Jadi aku bisa ngeliat hasilnya kalau dipakai seharian. Jadi aku nggak akan pakai concealer, tapi aku akan pakai foundation ini ya. Jadi untuk shade foundationnya, paling yang aku kurang suka adalah agak susah ya milih di internet dari katalog. Just tahu baru. Oke, sekarang aku akan ambil sponge. Aku akan ambil kalau ada yang kelebihan. Not that it necessary ya. Ini wait. Percaya atau enggak, rasanya tuh kering. Kayak nggak ada. Gini, kalau foundation yang bener-bener basah, kalian giniin aja ya. Walaupun kalian memang nggak bisa gosok banget, nggak bisa gosok seolah-olah kalau kita udah pakai bedak tabur. Tapi kalau kalian giniin aja, biasanya sih foundation yang basah itu akan nempel sepersekian persen di kulit kalian. Ini nggak ada yang nempel sama sekali.
Jadi sejauh ini aku cuma nggak suka sama warnanya. Aku nggak suka dengan, kenapa sih susah banget milih warna. Biasanya aku itu paling jago untuk milih warna foundation ya. Kalian tahu sendiri aku kalau ngeracik foundation yang ikut kelas online atau yang suka ngeliatin IGTV aku mungkin sadar aku tuh kalau nentuin warna foundation itu instingnya udah cukup jago edan. Sama paling yang waktu beli Vocalour aku juga salah karena itu agak susah dipilihnya. Tapi di Dermy Beauty aku udah cocok juga, Pixi Serum aku juga udah cocok warnanya. Jadi menurut aku sih untuk aku pribadi, insting aku kalau milih warna foundation itu cukup kuat ya. Dan memang selama pas kemarin aku bolak-balik ngeliatin katalognya L'Oreal Infallible yang terbaru ini, aku bener-bener bolak-balik, ini mana sih shade yang kira-kira pas untuk gue gitu ya. Like warnanya tuh seolah-olah sudah di-enhance dengan pencahayaan digital dari product shootnya mungkin atau dari editornya. Jadi warnanya menurut aku itu warna komputer, warna yang nggak langsung real swatch di tangan tanpa dibantu editing atau kayak pencahayaan yang terlalu berlebihan gitu ya. Jadi aku udah curiga sebenarnya kayaknya nggak bakal cocok juga buat aku. Aku pikir ini bakal jatuhnya ke arah putih. If you guys take a look at it, ini bahkan putih jatuhnya ya. Tapi nggak tahu kenapa pas keluar jatuhnya warnanya lebih ke arah pink undertone. Tapi ini juga kegelapan buat aku. Coveragenya good. Aku nggak bisa bilang ini super full coverage karena untuk aku indikatornya tuh kurang maksimal ya. Kulit aku itu udah sedikit imperfectionnya sehingga aku nggak bisa bilang apakah ini full coverage atau enggak. Kalau misalnya aku masih seperti tahun lalu yang banyak merah-merah, banyak bintik-bintik, mungkin aku bisa membuktikan lah ini full coverage atau enggak. Tapi kalau dibilang coverage ya mungkin aku akan bilang medium to full, tapi full coverage banget mungkin enggak. Dan kalau misalnya di blend dengan sponge, ini sesuai yang aku prediksikan, nggak ada yang bisa keambil sama sponge-nya ya. Kalau kalian lihat di sponge aku tuh nyaris nggak ada warna foundation. Ada tapi cuma kayak kuning tipis banget di bagian atasnya aja, nggak ada yang sampai keambil banget. Nah ini biasanya indikator aku kalau foundation yang sedikit minyaknya dia akan susah diambil dengan sponge karena dia itu udah basically dia udah ngeset ke kulit dengan sendirinya. Sebagaimana yang aku tunjukkan di video unboxing, aku kan beli ini karena justru pengen ngebuktiin apa ya, long wearingnya mungkin karena dia minyaknya sedikit banget di kertas. Jadi untuk dari segi itunya memang ini udah akurat banget, ini minyaknya sedikit dan ini cepat ngesetnya ke kulit. Hanya saja disayangkan entah kenapa ini shade-nya agak susah ya. Oke, ini kalau kalian lihat di bawah sinar matahari, jujur sih hasilnya tuh memang matte seperti kalau kita udah pakein bedak foundationnya. Aku tuh dari tadi mencoba ngasih lihat ke kalian tekstur pori-pori aku ya, karena pori-pori aku kan yang bagian sini tuh cukup visible. Tapi memang aku akuin dia tuh nggak mempertegas pori-pori sih, sama kalian pakainya satu lapis kayak aku barusan ya. Oke, kita akan buktiin lagi dengan cahaya Yungno. Bentar. Oke, ini kalau di lampu foto, biasanya aku kalau foto untuk konten atau bikin IGTV pakai lampu this guy right here. Ini lampu dari Yungno. Oke, bahkan di lampu Yungno pun kalian nggak bisa ngelihat ada shine. Ada glow-nya sedikit karena kita tetap pakai skincare tadi di bawah foundation, tapi ini nggak kelihatan seperti foundation yang basah. Lihat kelopak mataku, itu indikator biasanya kulit kita kalau kelihatan basah. Entah itu habis pakai skincare, entah itu pakai foundation atau concealer yang terlalu berminyak, entah kita habis pakai setting spray. Biasanya harusnya indikatornya itu kulit sebasah ini. Tuh ya. Cuman wajah aku, seluruh wajah aku bisa dibilang nyaris nggak ada shine-nya. Kayak pretty amazing kalau untuk dari oilnya. Ini somehow karena mungkin hasilnya dia juga semi matte, jadi nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan lah si pori-porinya ini. Oke, kita akan lanjut. Jadi di sini aku akan pakai loose powder dulu. Powdernya aku pakai dari Shu Uemura. Ini sebenarnya punya aku pribadi udah cukup lama ya. Ini yang colorless. Biasanya walaupun loose powder itu jatuhnya colorless,
Sometimes dia bisa ngebantu untuk ngasih warna yang lebih putih, ada semacam kayak white cast kalau aku boleh bilang gitu ya. Jadi aku berharap si putih dari bedak taburan ini bisa nyampur dengan foundationnya dan membuat warna yang lebih putih. Terus nanti aku akan follow up dengan bedak padat yang warna kuning. I change my mind, aku akan pakai bedak tabur yang warnanya kuning terang aja langsung ya. Toh memang kulit aku dasarnya udah kuning terang. Jadi aku akan pakai dari Ultima yang nomor 21. Oke, kuning. To show you guys. Ini bagian under eye aku belum aku set sama bedak sama sekali. Umumnya kalau aku pakai concealer atau foundation yang terlalu banyak minyaknya, dia itu sebelum di set, misalnya dari tadi aku kayak ngobrol-ngobrol, aku ke jendela, aku ngasih lihat ke kalian detail close up-nya, dia akan tebelah ya, bukan nge-crack lagi tapi tebelah. Ini kan kalian bisa lihat ada garis yang cukup visible kerutan mata aku. Nah, itu bagian itu biasanya kalau aku pakai foundation atau concealer yang terlalu berminyak, dia akan ngebentuk garis yang tebelah foundationnya. Kalau ini, lihat deh, nyaris nggak ada yang tebelah, cuma kerut aja yang tegas ya, karena memang kerutan aku cukup tegas. Tapi dia nggak gimana sih, dia sama sekali nggak mecah gitu loh. Paham kan maksud aku ya? Biasanya kalau kalian smile line kan aku bilang kalau garisnya itu memang nggak akan hilang, tapi kalau misalnya dia itu cepat tebelah atau cepat kelihatan kayak crack gitu ya, itu biasanya indikator antara kalian pakainya ketebelan atau memang produknya itu terlalu banyak minyak, jadi dia gampang geser-geser kalau ada pergerakan di wajah kalian. So I'm pretty amazed karena lagi-lagi dia itu konsistensinya seperti foundation yang sudah di set dengan bedak kalau kalian pakai di wajah. Aku bahkan nggak harus ngeblend dulu. Umumnya setiap aku mau ngeset dengan bedak tabur, ini sampai sekarang masih belum aku set nih. Kalau aku mau ngeset dengan bedak tabur, pasti aku akan blend dulu dengan jari atau dengan spons bagian yang suka crack. Biasanya even aku udah mixing foundation ya, yang dipakein 3 jenis foundation, begitu aku pakai ke under eye, itu pasti akan berasa nge-cracknya. Ini nggak ada cracknya tuh, gimana sih ceritanya? Oh my god, L'Oreal. Coba dong kalian yang punya produk ini perbandingkan atau kayak ngasih testi di komentar, apakah kalian mengalami perasaan yang sama? Mana sih claimsnya? Gila ya, sejujurnya selain warna, oh my god, apakah aku harus beli lagi yang lain gitu ya? Ini gimana sih? Berasanya bener-bener kering, berasanya bener-bener ngeset. Tipikal foundation yang aku idam-idamkan. Oh my god, did I just found my holy grail foundation yang nggak perlu di mixing? Oke, kita akan set dulu dengan bedak tabur. Fingers crossed, ini akan menyerupai warna leher aku ya, lebih kuning yang lebih terang. Ayo doa bareng-bareng guys. 1, 2, 3. In the name of God. Done. Oke, bedak taburnya, bedak padatnya udah lebih terang dan ini harusnya akan bisa mengakali warna foundation aku yang dari tadi warnanya ke arah orange. Oke, kalau untuk tekstur wajah aku memang akan tetap ada. Oke, ini setelah dibedakin, technically nggak terlalu berubah banget. Aku masih tetap ngelihat wajah aku tuh sedikit kepingan dibandingkan ke kuning. But that's okay, kita akan lanjutkan aja make upnya. Aku akan pakai alis, eye makeup mungkin sedikit, dan juga sedikit face makeup off camera. Lalu aku akan kembali lagi dengan kesimpulannya.
Sejujurnya tadi di tengah-tengah ketika aku udah pakai blush on, terus aku mulai masuk ke mata, aku ngerasa bedak aku kayak kalah warnanya. Terus si orange-nya tuh mulai muncul lagi ya, jadi kelihatan sedikit agak nerawang nih, ini skin tone-nya salah foundationnya. Dan memang agak sulit sih ya, karena kalau bedak itu otomatis pigmentasinya nggak sekencang pigmentasi yang ada di foundation. Basically kalau foundation itu full coverage, yang mana artinya di dalam foundation itu banyak pigmen yang dimasukkan ke dalam foundation, otomatis dia harusnya jauh lebih stand out, jauh lebih kencang warnanya hasilnya dibandingkan warna dari bedak. Makanya aku sering mengajarkan usahakan selalu menggunakan foundation yang skin tone-nya itu pas. Sejujurnya hari ini foundation kita juga salah total, si warnanya ini nggak masuk di wajah aku whatsoever. Jadi aku harap ketika kalian melihat review foundation ini, kalian nggak akan dipengaruhi sama si salah shade-nya dulu ya, karena beyond that banyak hal yang sebenarnya positif dari si L'Oreal apa sih ini namanya, matte cover ini. Oke, jadi kita akan masuk ke kesimpulan dulu baby ya. Aku selalu menjelaskan kesimpulan foundation dulu di akhir video. Lalu kalau misalnya nanti ada check in, aku akan proses untuk check in selama sebisanya aku ya. Semoga aku bisa hanging out sampai malam sebelum aku harus hapus wajah aku. Jadi aku pengen melihat juga hasilnya nanti sampai malam gimana. Aku tadi selesai pakai foundation itu jam 2 siang ya. Sekarang udah sekitar 40 menitan since foundationnya sudah di-apply. Kita akan masuk ke penjelasannya dulu ya. Di sini sebenarnya aku juga udah jelasin di video yang sebelumnya, di video unboxing. Dia itu claimsnya long wearing matte foundation, high coverage, natural result. Kayak di belakangnya di sini dituliskan high concentration of pigments in an ultra fluid texture for high coverage. Jadi intinya gini, teksturnya dia tetap kayak liquid foundation biasa, nggak berasa terlalu kental, terlalu kering, terlalu heavy. Karena sometimes kalau kalian pakai foundation yang terlalu kering juga, itu yang bikin hasilnya terlalu cakey. Makanya aku selalu point out, gak boleh juga foundation itu di mixing terlalu kering. Nanti kalau terlalu kering, yang ada kalian susah ngeblendnya di wajah dan hasilnya bukan skin finish tapi lebih cakey. Jadi dia numpuk di atas kerut-kerut halus, numpuk di atas tekstur pori-pori atau beruntusan, dan membuat kulit kalian tuh terlihat berat aja dipakai foundationnya ya. Jadi konsistensi yang terlalu kering juga tidak boleh. Tapi umumnya kalau misalnya foundation yang cair, otomatis dia itu minyaknya yang lebih tinggi dibandingkan pigmennya. Makanya kita sering menemukan kalau foundation yang dewy finish, foundation yang teksturnya kayak lightweight, itu biasa pigmennya sedikit, otomatis dia itu medium to low coverage. Nah kalau misalnya si L'Oreal ini claimsnya dari konsistensinya, fluidnya dia standar, jadi dia nggak terlalu encer dan dia juga nggak terlalu kental. Tapi untuk coveragenya dia itu tinggi, jadi nggak medium to low ya, dia medium to high coverage. Malah kalau dia sih claimsnya udah high coverage ya, yang mana aku nggak bisa buktiin karena di wajah aku ini nggak terlalu banyak imperfection yang bisa aku tutupin dengan dia ya. Biasanya foundation yang medium coverage pun kalau aku review atau orang-orang review di kulit mereka yang memang dasarnya nggak banyak imperfection, jatuhnya kesana kayak full coverage aja ya. Although seingat aku foundation aku yang sama nih, yang shade-nya agak gelap, itu sempat dipakai sama teman aku ya. Kalau kalian followers Instagram aku, kalian mungkin tahu Lisa Sonia Makeup Art. Dia tadinya murid aku, terus keseringan hangout di studio. Dia itu banyak bekas jerawatnya. Seingat aku sih coverage-nya tuh bagus banget di wajah dia. Anyway, seingat aku coverage-nya tuh di wajah dia bagus, dan di wajah dia itu banyak bekas jerawat biasa. Mungkin kita bisa panggil nanti ya si Kalisa ini, terus suruh dia cobain di Instagramnya untuk ngebuktiin hasil coverage-nya si foundation ini di wajah yang jerawatan. Dan dia bilangnya ini mattifying, jadi bukan hanya matte foundation, tapi dia itu bisa membantu membuat hasil matte. Tapi iya, biasanya sih kurang lebih claims adalah claims, kita tinggal lihat aja selama pemakaiannya gimana. Aku akan cantumin juga fotonya di layar ini untuk kalian yang pengen lihat daya minyaknya, kadar minyaknya kalau ditaruh di kertas itu sesedikit apa. Dan aku penasaran banget sih gimana caranya foundation yang punya SPF bisa sesedikit itu minyaknya ya. SPF yang mereka masukin tuh wujudnya apa? Sampai bisa sesedikit itu. Ada L'Oreal Indonesia mungkin mau collab sama aku? Let me know.
I think that's pretty much it. Itu doang yang bisa aku omongin, karena dari tadi selama proses pemakaian kalian bisa lihat sendiri ya daya blendnya, kalian bisa lihat langsung sekali beres. Terus pas di blend dengan sponge, dia juga nggak banyak yang keangkat dengan sponge. Artinya aku percaya kalau kadar minyaknya itu sedikit banget. Basically karena pas aku tes di kertas dia itu kadar minyaknya sedikit. I just know foundation yang kadar minyaknya sedikit itu memang biasanya ya nggak banyak masalah ya ketika kalian proses blendingnya, karena nggak banyak yang bisa keambil atau keangkat dengan si sponge yang hasilnya justru nanti akan membuat coverage-nya turun, terus kalian harus nge-build up. Itu yang biasanya aku hindari dari foundation yang banyak minyaknya ya. Kalau misalnya banyak minyaknya tuh otomatis agak susah aja nempel ke kulit karena dia terlalu licin. Paling yang bikin aku stres kaget maksudnya ya, itu yang pas tadi aku blend di under eye, dia nggak akan retak sama sekali di under eye aku. So yeah, I'm pretty penasaran lah ya, I'm pretty curious. Kalau kalian punya, please kalian coba dan kalian let me know apakah di under eye kalian, di smile lines kalian sebelum di set dengan bedak kalian mengalami pengalaman yang sama dengan aku juga. So yeah, kurang lebih kalau untuk reviewnya, penjelasannya sudah selesai. Kita akan sambung lagi nanti dengan check in. I'll see you later. Oke, aku check in. Ini jam berapa sih? 4:47. Iya. Oke. Ini jam 4:47, which means sudah mau jam 5 kurang seperempat dikit. Tadi, ini berarti udah sekitar 2 jam sejak tadi aku filming. 2 jam belum ada apa-apa sih. Nggak ada minyak. Masih kelihatan anjir. Kok kamu mau nongol? Iya. Ngomong dong. 2 jam. Cuman ini barusan kehapus sedikit karena aku makan sambal pedas. Terus aku nggak pernah pakai tisu. Tapi untuk daerah dahi, pipi ini nggak ada shine. Kita lihat di bawah sinar matahari deh ya. Kecuali dari highlighter nggak ada mengkilat minyak. Hidung mulai agak lengket dikit, tapi tetap nggak yang luntur, yang merah-merah ya. Beda kan kalau hilang total kayak gini merah nih kulitnya. Yang di hidung masih aman. Pipi masih stay. Kita akan cekin lagi nanti sedapatnya. Oke, sekarang sekitar jam 6:30 malam. Jadi udah sekitar hampir 4 jam ya, hampir 4 jam, dan sayangnya udah nggak ada cahaya matahari lagi, jadi aku nggak bisa lihat di bawah sinar matahari. So far sebenarnya masih nggak ada shine yang berlebihan. Kayak kalau di zoom gini sih ada ya pantulannya tuh dari cermin. Tapi kalau diraba nggak terlalu yang lengket atau berminyak. Biasanya kalau orang yang oily skin, kalian pasti tahu ya dalam waktu 1 jam atau 2 jam biasanya wajah kita tuh langsung mulai berminyak lah kalau misalnya foundationnya bukan yang di mixing banget. Aku akan coba lakukan check in lagi kalau misalnya nanti masih ada waktu. Oke, check in lagi. Ini sudah jam 7:30 malam dan ini aku pakai lampu yang lebih jelas ya kalau untuk nunjukin kilap minyak. So far ini sudah mulai kelihatan di pipi aku, tapi aku nggak tahu juga nih apakah ini hasil dari highlighter ya, karena aku pakai highlighter kan. Coba kita raba. Oke, itu minyaknya. Jadi memang kalau minyak itu, kalau kalian raba dengan jari dia bisa keangkat dan foundationnya jadi kayak matte lagi. Nah berarti itu otomatis hasil minyak yang muncul dari bawah foundation kalian. Ya, di tangan aku jadi ada bekas minyak foundation. Tapi ya so far semua makeupnya masih nempel. Nggak bisa dibilang ini kayak luntur banget. Aku pakai masker tadi pas turun ke bawah, dan di masker pun ada yang transfer. Ada di sini maskernya. Kalau di masker sih menurut aku masih nempel-nempel dikit-dikit tuh ya, apalagi yang bagian atas nih yang buat nempel ke hidung. Tapi yang di hidungnya tuh nggak sampai bolong dan kehapus total dari hasil pakai maskernya. Jadi untuk sebuah liquid foundation yang nggak di mixing, ini ajaib juga sih ya, karena nggak seberminyak itu. Oke, I think that's pretty much it untuk hari ini. Aku akan hapus makeupnya dan aku akan pulang ke rumah, jadi aku nggak bisa melakukan check-in lagi. Tapi so far bisa kita simpulkan dari pemakaian selama dari jam 3 kurang sampai sekarang jam 8 kurang. Di orang yang kulitnya oily skin kayak aku, ini bisa dibilang aman ya dipakai sendiri tanpa di mixing.
So, yeah. Semoga hasil reviewnya ngebantu kalian. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one. Bye guys! Oke, wait, note terakhir. Sebetulnya setelah aku perhatikan baik-baik, warna bedaknya nggak kalah lagi sama foundationnya, jadi nggak warna keorenan lagi. Bentar aku cabut dulu maskernya. Oke, dilihat dari jauh sekarang, walaupun setelah beberapa jam kemudian, foundation aku masih, bukan foundation, warna wajah aku masih kuning. So, bisa dibilang foundationnya nggak oxidize lebih parah dan nggak merusak atau menembus bedaknya sampai bedaknya jadi berubah warna jadi orange lagi. Oke, I'm out. Bye guys.